Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh partisipan yang kami banggakan. Sekali lagi perkenalkan saya Host Aditya selaku host yang akan memandu jalannya acara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias dari seluruh rekan-rekan pada webinar Forum Digital Kiat Sukses Jualan Online yang kali ini luar biasa sekali, yang telah hadir secara virtual hampir 400 partisipan dari seluruh Indonesia. Dan sedikit informasi yang akan kami sampaikan. Pada bulan Mei tahun lalu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diresmikan untuk menyelamatkan UMKM agar berhasil bangkit dan mampu melalui masa sulit di pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi digital menjadi penting bagi UMKM karena untuk itu Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mengadakan webinar Forum Digital untuk Kiat Sukses Jualan Online bagi seluruh pelaku UMKM dan rekan-rekan yang memulai usaha kita. Sekali lagi sebelum kita mulai, saya informasikan bahwa acara kali ini diajakkan secara online melalui Zoom Meeting dan live streaming di YouTube kami di Ditjen IKP Kominfo, atau Anda bisa klik di www.youtube.com/djikptv, atau Anda juga bisa mengikuti Instagram kami di @digitalk.djikp, @djikp, @kemenkominfo, dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa subscribe YouTube kami di YouTube Ditjen IKP Kominfo untuk informasi lainnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat siang kepada seluruh hadirin yang kami hormati. Kembali saya Yos Aditya selaku host pada webinar kita dengan tema yaitu Kiat Sukses Jualan Online. Sebelumnya kami haturkan salam hormat kami kepada Ibu Septriana Tangkari SEMM selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo. Yang kami hormati Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Direktur ICSB Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi Ladara. Yang kami hormati Bapak Hilmi Adrianto selaku Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia. Yang kami hormati Ibu Francisca Puspitasari selaku pemilik brand Kaloka Podri, serta seluruh rekan-rekan UMKM dan peserta yang tergabung secara virtual. Selamat datang di webinar Forum Digital Kiat Sukses Jualan Online. Hadirin yang kami hormati serta Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara kita, kami menghimbau kepada seluruh peserta sekalian untuk mengaktifkan kamera atau meng-on-kan kamera pada Zoom. Dan untuk memulai kesempatan kita pada siang kali ini, marilah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kasih Bapak Ibu sekalian serta seluruh partisipan yang telah hadir pada kesempatan siang kali ini. Sebelum pula kita memulai acara kita dari rangkaian demi rangkaian acara, marilah bersama-sama kita memulai terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Serta doa yang kita panjatkan agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dari para narasumber mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan dan juga diberikan kelancaran dari acara kita pada siang kali ini. Berdoa menurut keyakinan dan juga agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih hadirin dan juga seluruh partisipan. Tibalah kita pada kegiatan pembuka dari webinar Forum Digital kita pada siang kali ini. Untuk memulai kegiatan kita, marilah bersama-sama kita sambut dengan hormat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Direktur ICSB Yogyakarta, dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro aktif memimpin organisasi untuk membina UMKM di Indonesia, Council for Small Business Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga dari BKKBN. Untuk itu kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro kami silakan. Terima kasih Mas. Mari Gusti. Salam rahayu semuanya, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini di menjelang sore gitu nih. Memang di masa pandemi ini begitu besar dampaknya terhadap seluruh pengusaha dari segi mikro, kecil, menengah, atau dari daerah maupun nasional, semuanya juga terdampak. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan, karena menyerah itu bukan pilihan gitu ya. Nah, Indonesia Council for Small Business atau ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran dan tugas untuk mendampingi UMKM melalui berbagai program dari pelatihan, pembinaan, hingga pendampingan untuk bisa akhirnya meningkatkan kapasitas usaha. Nah, saat ini ICSB telah melakukan banyak kemitraan, salah satunya dengan IKP Kominfo, untuk penyelenggaraan keberagaman kegiatan yang salah satunya terkait dengan pelatihan digital. Nah, judulnya adalah Kiat Sukses Jualan Online. Nah, ini agar para pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang sebagian besar mengerjakan tugasnya secara bersamaan dapat terus meningkatkan kapasitas SDM dan juga manajemen. Saya sangat-sangat berterima kasih untuk Ibu Septiana dari Direktur Informasi dan Komunikasi dan Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo yang telah bersinergi dalam beragam program untuk kemajuan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak terima kasih juga telah berkenan untuk mengisi acara hari ini kepada seluruh para narasumber yang berbagi wawasan dalam Digitalk bersama ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada Ibu Nani, terima kasih kepada Bapak Hilmi dan juga Mbak Francisca. Nah, Mbak Francisca ini dari Kaloka Kotri, Pak Hilmi dari Tokopedia, dan juga Bu Nani dari Ketua Umum Dharma Pertiwi. Nah, harapannya kolaborasi-kolaborasi seperti ini, baik dari ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kemenkominfo dapat terus terjalin dengan baik, serta berkelanjutan agar dapat juga memberi dampak yang baik bagi pengusaha mikro kecil dan menengah. Yang banyak sekali yang sudah bendera putih istilahnya, sangat-sangat terdampak. Tetapi merekalah yang memiliki daya juang yang yang patut diberi tepuk tangan gitu ya, karena di era pandemi seperti ini mereka terus berupaya apa adanya. Nah, jangan lupa untuk terus disiplin prokes dan menjaga kesehatan. Semoga semua partisipan diberikan kesehatan, sejahtera selalu,
dan salam Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Gusti Kanjeng Ratu Bendoro yang sudi menyempatkan waktunya di sela kesibukannya untuk bersama kita pada kegiatan digital kali ini. Salam Rahayu, terima kasih Gusti Kanjeng, salam sehat selalu. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro yang telah memberikan sambutan di awal kegiatan kita pada kesempatan siang kali ini. Dan untuk acara berikutnya, baiklah rekan-rekan sekalian, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ibu Nani Hadi Cahyanto. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu pemutaran video sebagai berikut. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Mas Adit. Terima kasih. Tadi luar biasa sekali Bu videonya, sebuah karya anak bangsa ditampilkan pada kesempatan kali ini. Salam sehat dari kami Bu Nani, videonya luar biasa. Dan langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari yang kami hormati di sini, ada Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan juga Ladara. Kepada Ibu Nani kami silahkan. Terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, dan tentunya sahabat saya yang tercinta Ibu Septriana Tangkari, Direktur IKA PM Kemenkominfo, dan tentunya yang kita muliakan, kita banggakan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Direktur ICSB Yogyakarta, serta Bapak Hilmi Andrianto, Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia, dan Ibu Francisca Puspitasari, pelaku MKM pemilik brand Kaloka Poteri, serta hadirin para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk hadir pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami haturkan terima kasih terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata pada kegiatan yang sungguh menginspirasi ini. Acara seminar online digital Kiat Sukses Jualan Online ini adalah suatu upaya kolaboratif untuk para UMKM bisa semakin memperluas pasarnya melalui digitalisasi. Pertama, saya akan mengenalkan apa sih itu Ladara Indonesia, dan saya terima kasih kepada Ibu Gusti dan juga Bu Septi serta Kominfo atas kesempatannya diberikan kepada Ladara untuk memperkenalkan Ladara di mana marketplace baru. Namun kami sebetulnya tidak baru, sudah 3 tahun kami berjalan. Dan saat ini, di saat pandemi baru kelihatan eksisnya. Ladara adalah marketplace baru buatan anak bangsa sendiri dari ibu-ibu, istri-istri TNI yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dan mestinya diketahui juga Ladara adalah singkatan dari Persatuan Istri-Istri Angkatan TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Dari itu maka diutak-atiklah nama Laut, Darat, Udara ini supaya eye-catching, supaya cantik, dan supaya mudah didengar dan mudah diingat oleh masyarakat. Maka dinamakan Ladara setelah utak-utik dari Laut, Darat, dan Udara. Tadinya Dalara lah, apa pokoknya diulang-alik akhirnya ketemu namanya Ladara, yaitu Angkatan Laut, Istri Angkatan Laut yang dibawa oleh Ketua Umum Yala Senastri, Ibu Vero, dan juga Darat atau Istri Angkatan Darat atau Persit Kartika Chandra Kirana yang dibawa umum oleh Ibu Hetty Andika Perkasa serta TNI Angkatan Udara yaitu Pia Adiagarini oleh Ibu Inong Fajar Prasetyo. Jadi 3 ketua umum ini dan kami akhirnya membentuk marketplace yang namanya Ladara ini, bentuk dari ide semangat istri-istri anggota TNI untuk memberikan wadah bagi UMKM di seluruh Indonesia. Kita harus mendukung terus produk dalam negeri dan mesti bangga buatan Indonesia. Salah satunya juga kita bisa dengan menggunakan produk-produk asli buatan Indonesia. Bagi saya, kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Indonesia perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan secara nyata. Salah satunya adalah memberikan edukasi bahwa kita sekarang bergerak secara digitalisasi dalam sektor apapun. Kami juga tidak berhenti di sini. Kami semakin melihat peluang untuk mengajak para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki usaha menjadi produk lokal hasil sendiri. Karena dengan adanya Ladara yang memiliki visi dan misi pemberdayaan UMKM dan sangat membantu para pelaku UMKM dengan program-program Ladara yang sudah bekerja sama dengan Dekranas. Jadi kami ada di bawah pembinaan Dekranas. Dekranas adalah yang kita ketahui semuanya menampung karya-karya dari wastra dan kerajinan yang diwadahin oleh Dekranas yang dibina oleh pembina utamanya adalah Ibu Negara dan ketua umumnya adalah Ibu Wakil Presiden. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini juga yang menjadi salah satu kampanye dan program di Ladara yang turut andil dalam mendukung pemerintah, yaitu dengan memberikan pendampingan dan edukasi tentang Ladara, serta dengan ini dapat menggunakan atau membuka jalan digitalisasi untuk para pengrajin dan UMKM yang belum pernah mempunyai kesempatan dalam berjualan secara online. Selain itu kami memiliki halaman khusus untuk produk-produk karya Nusantara yang dampingannya onboarding dilakukan kepada pelaku UMKM di daerah-daerah untuk bergabung menjadi penjual di Ladara. Jadi dengan edukasi secara langsung, Ladara dapat menarik orang yang lebih banyak untuk membuka toko di aplikasi Ladara dan juga belanja di Ladara 1 tumbuh 1000 semangat. Dan insya Allah jika bergabung di Ladara bisa dibuka atau dilihat di seluruh Indonesia bahkan mancanegara karena anggota kami dan Pertiwi ada di mancanegara, banyak atase di sana. Rencana jangka panjang kami adalah akan terus memperkenalkan Ladara ke seluruh penjuru Indonesia. Kami juga akan membuat Ladara menjadi pusat berbagai kerajinan dan juga produk-produk khas daerah di seluruh Indonesia yang bisa dibeli secara online. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan produk yang tadinya hanya tersedia di daerah-daerah, nantinya akan bisa didapat hanya dengan genggaman tangan saja. Dengan banyaknya inovasi-inovasi produk bangga buatan Indonesia, kita juga selaku masyarakat harus memilih produk lokal hasil karya bangsa dibanding produk luar negeri. Karena dengan memilih produk dalam negeri dapat secara langsung mendukung dan mendorong perkembangan para pelaku bisnis UMKM dan juga mendukung gerakan bangga buatan Indonesia secara nyata. Sama halnya dengan menggunakan platform Ladara
dan juga membantu pengembangan bisnis dari di masa yang akan datang. Dengan acara webinar ini kita turut membantu para UMKM untuk tetap bernafas di masa pandemi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mari semangatkan acara lelang ini ataupun lewat virtual, walaupun lewat virtual tapi tetap dapat memberikan kontribusi yang baik untuk lebih menambah semangat UMKM dan IKM Indonesia. Ingat, beli satu, tumbuh 1000. Beli satu produk, UMKM akan tumbuh 1000 UMKM baru. Maju terus UMKM Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam melanjutkan pengabdian kepada keluarga, organisasi, masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani. Saya kalau ngeliat Ibu Nani selalu seger ya Bu. Kalau kita bertemu ya Bu, luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa yang dimana Bu Nani ini selalu menggunakan produk-produk Indonesia. Salah satunya yang dipakai saat ini, luar biasa ya Bu. Terima kasih. Karena kita mau ngusung songket dan tenun Indonesia sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Mari kita gerakkan bersama-sama untuk cinta buatan Indonesia, cinta tenun kita. Betul. Kita gunakan berbagai event. Betul sekali, apalagi kalau tayangan kita ini kan kita masukkan ke YouTube bisa ditonton sampai mancanegara pastinya. Bu Nani terima kasih, selalu sehat dan jangan lupa ya Bu ya, untuk seluruh di sini ada hampir 500 partisipan yang sudah menyaksikan kita, ada 459, untuk jangan lupa ya untuk selalu mendownload dan juga menggunakan aplikasi Ladara. Dan yang saya dengar nih yang di YouTube nonton kita sudah ratusan juga Bu Nani. Terima kasih ya. Salam sehat Bu Nani. Salam untuk keluarga. Terima kasih sudah bersedia untuk bersama-sama kita di sini. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dan juga informasi dari Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ladara, dan yang dimana tadi yang beliau sangat bangga dengan apapun produk-produk dari buatan Indonesia. Baik hadirin sekalian, untuk acara berikutnya tadi kita sudah mendengarkan sambutan demi sambutan dari para wanita-wanita hebat Indonesia. Berikutnya kalau kita bilang adalah ibunya UMKM. Wow, beliau seluruh sudah dari Sabang sampai Merauke untuk mengajak pelaku UMKM untuk turut serta mendigitalisasikan ya UMKM untuk bisa terjun ke platform-platform digital. Untuk itu marilah kita akan memberikan waktu dan tempat kepada Ibu Septriana Tangkari SMM selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo sekaligus membuka acara kita pada kesempatan siang kali ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua yang hadir baik online maupun offline. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini bisa bersama-sama dalam satu program Forum Seminar Online Digitalk. Semua bisa sukses berjualan online. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Direktur Regional Indonesia, Konsul for Small Business Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang dan salam sungkem untuk Ibu. Kemudian yang saya muliakan Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi dan CEO Ladara. Terima kasih banyak Ibu Nani yang telah mendukung kita untuk suatu program yang besar ini dalam menggerakkan ekonomi rakyat atau UMKM dari daerah-daerah seluruh Indonesia melalui aplikasi Ladara Laut, Darat, dan Udara. Kemudian yang saya hormati Bapak Hilmi Andrianto, Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia.
kemudian Ibu Francis Puspitasari, pemilik brand Kaloka Poteri, dan teman-teman serta adik-adik serta ibu-ibu semua dari seluruh dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya sudah lihat juga dari Papua, dari Kalimantan, dari dari NTB, NTT. Itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan hati kita karena meskipun jauh di mata tapi kita tetap dekat di hati untuk menyatukan visi satu Indonesia, satu UMKM dan beli produk UMKM Indonesia. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, bebas daripada semua kendala, apalagi insya Allah semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan terutama saat ini kita harus menggunakan masker utamanya. Dan monggo kita memang alhamdulillah mudah-mudahan yang hadir di forum ini sudah mendapatkan vaksin semua. Dan harapan kami teman-teman yang belum atau ibu-ibu semua yang belum mendapatkan vaksin, silakan datang puskesmas ke balai tempat-tempat kesehatan. Di sini juga kami juga bekerja sama dengan TNI, Polri maupun seluruh jajaran komunitas masyarakat semua untuk bisa menggerakkan satu menggunakan masker dan kita sehat untuk divaksin. Karena itulah untuk menjaga imunitas diri kita. Izinkan saya juga untuk menyampaikan salam hormat dari Bapak Dirjen IKP, Bapak Usman Kansong yang seharusnya bisa hadir bersama-sama kita pada hari ini. Namun karena memang pagi ini, siang ini mendadak diminta rapat sama Pak Menteri. Jadi salam hormat dan sayang Pak Usman, Pak Dirjen kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga ini akan memberikan dampak untuk Indonesia dengan UMKM yang bergerak dengan cepat. Bapak Ibu serta teman-teman peserta seminar offline yang di Gitok yang saya banggakan. Berdasarkan survei We Are The Social, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2021 mencapai 2,2 juta jiwa dengan jumlah populasi Indonesia mencapai 274,9 juta jiwa. Di sini kita bisa lihat sekali dan pengguna daripada handphone itu tinggi sekali 345,6 juta atau setingkat dengan penggunaan daripada masyarakat kita menggunakan gawai. Setiap orang memegang 2 gawai. Tapi mudah-mudahan gawai yang pertama untuk keluarga, gawai yang kedua untuk menggunakan internet. Nah ini dia dengan apa? Dengan berjualan secara online. Kemudian tingkat penetrasi internet kita sudah mencapai 73,7%. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah sudah menjalankan komitmen, yaitu komitmen yang sangat besar dengan WSIS, World Summit Information on Society, yang memang dikomitmen bahwa 50% penduduk Indonesia terhubung dengan internet. Kemudian tingkat penetrasi internet yang tinggi ini berdampak pada tingginya jumlah pengguna ponsel mencapai angka fantastik yaitu 345,3 juta atau lebih dari 126% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan artinya ada yang ibu-ibu bisa memiliki 3 gawai atau memiliki 4 gawai. Tapi mudah-mudahan penggunaan internet atau penggunaan gawai-gawai ini digunakan dengan baik, dengan sempurna, dengan bijak. Nah kenapa? Kalau memang digunakan untuk menjadikan seseorang menjadi entrepreneurship dan technopreneurship, ini sangat berguna sekali. Tapi jangan kita menggerakkan handphone kita, menggunakan gawai kita untuk menyampaikan pesan-pesan hoax, berita-berita bohong atau berita-berita radikalisme dan yang lainnya. Pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk yaitu sekitar 170 juta jiwa. Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di sektor komunikasi, pemerintah dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah Dirjen IKP bertugas sebagai pengampu Government Public Relation. Jadi harapan kita dengan tugas GPR ini adalah mensosialisasikan program pemerintah, memberikan literasi atau edukasi kepada publik, mengkampanyekan program prioritas pemerintah, melakukan kontra narasi dan melaksanakan national branding. Harapan kami dengan adanya national branding ataupun mengkampanyekan program-program prioritas ini, saudara-saudara kita yang ada nun jauh dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nangga sampai Pulau Rote, mendapatkan informasi yang objektif, informasi yang benar, informasi yang bermanfaat untuk pengembangan kemajuan daripada produk UMKM yang ada. Teman-teman sekalian, saat ini sudah terjadi pergeseran metode transaksi dari UMKM, yaitu dari berjualan di pasar atau di lapak menjadi pasar digital. Jadi kita biasanya berjualan di pasar-pasar atau di pinggiran jalan ataupun di toko-toko ataupun di mall. Tapi saat ini
dari berjualan di pasar atau di lapak-lapak yang ada, kita sudah memanfaatkan media sosial dan membuka toko di marketplace sebagai sarana promosi, pameran, dan pemasaran produk UMKM secara online. Tercatat 168 e-commerce yang telah terdaftar sebagai anggota di Asosiasi E-commerce Idea Indonesia. E-commerce ini apa ya? Ya artinya kita sudah banyak sekali mengetahui bahwa ada Shopee, ada Ladara, ada Tokopedia, dan kita sangat bangga saat ini karena kita bisa berkolaborasi dengan Ladara, yaitu satu aplikasi yang dibangun tadi sudah disampaikan Ibu Nani Hadi Cahyanto. Artinya Ladara ini adalah sebuah program anak bangsa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau emak-emak yang keren, emak-emak yang hebat, yang memberikan dampak positif kepada teman-teman seperjuangan yang kadang-kadang memang jauh di pulau-pulau sana tapi memang bisa memberikan dampak. Contoh hari ini kalau Bu Nani tadi menggunakan songket, hari ini saya menggunakan tenun ikat dari NTT. Jadi saya rasa ada dua yang harus kita lakukan bersama bahwa kita bisa menggerakkan produk-produk Indonesia atau karisma barang-barang budaya Indonesia ini kita sampaikan ke UNESCO dan kita bisa menyampaikan bahwa inilah hasil karya anak bangsa Indonesia yang memang mampu untuk diakui oleh dunia. Harapan kita begitu ya Bu Nani ya. Mudah-mudahan niatan baik kita ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi hari ini telah hadir 500 lebih yang hadir di sini. Sehingga bisa bersama-sama kita melakukan dengan media sosial, Twitter ataupun dengan media-media yang lain. Kita bisa menampilkan bahwa hari ini mari kita bangga dengan tenun ikat Indonesia dan songket Indonesia. Sekarang semua orang bisa berjualan online dengan mudah, cukup memiliki produk yang akan dipasarkan, kartu identitas diri dan rekening bank. Jadi untuk mendapatkan bagaimana sih sebenarnya Bu kita bisa menjadi orang yang hebat, memiliki toko online di semua marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Blibli.com dan yang lainnya. Hanya 3 tadi. 1 punya nomor rekening, kedua kita punya branded atau punya barang atau jadi maker, ketiga ya pasti punya tabungan. Hal yang bisa kita lakukan ini dan kita bisa mendaftarkan toko kita, warung kita bisa memiliki beberapa toko di media online semua tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian keuntungan dengan berjualan online antara lain adalah menjangkau pasar yang luas. Semua orang dapat mengakses produk yang dijual dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Jadi alhamdulillah dengan adanya program kita kemarin juga di Pelabuhan Mora di NTT. Jadi kita punya belanja secara digital. Nah harapan kita dengan virtual belanja ini mempermudah kita untuk membeli seluruh barang. Apalagi saat ini kita bisa memiliki memudahkan kita dengan gawai kita belanja di mana saja dan kapan saja. Nah ini dia. Kemudian memangkas biaya ini ada ya. Mengurangi pengeluaran seperti sewa tempat, bayar karyawan atau listrik. Kalau dulu kita mempunyai toko itu pasti lebih susah ya Bu ya. Mesti cari tempat, sewa tempatnya berapa, desain tempatnya, bayar karyawan. Kalau hari ini duduk di tempat aja barang kita bisa laku. Yang penting promosi kita baik, barang kita bagus, benar-benar nampak dan memang kualitasnya bisa kita tingkatkan. Kemudian tidak harus menyewa atau memiliki toko. Penjual dapat dilakukan di mana saja karena transaksi dapat dilakukan menggunakan komputer atau smartphone dan jaringan internet. Artinya kita nggak susah-susah, kita nggak perlu nyawa yang lain. Tapi kita menggunakan teknologi dengan mudahnya, handphone kita bisa menjadikan suatu kehidupan untuk kita. Kemudian pengenalan produk lebih maksimal dengan tayangan produk di internet, maka semakin mudah pembelian mengenai brand dan produk yang dijual. Kelima adalah potensi pendapatan tidak terbatas atau bisnis online dapat berjalan 24 jam ibu-ibu. Sehingga adik-adik semua yang saya cintai sehingga memiliki potensi pendapatan lebih besar. Jadi jangan kita ragu atau kita malu. Jangan nunggu aduh kapan ya saya memulai. Hari ini sejak dari sini ayo yang gak punya barang atau brand atau tidak jadi maker ya sudah jadi reseller kita hari ini. Nah itu yang ayo kita mengajak kegiatan yang sama. Kemudian situasi pandemi mendorong para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan keadaan dan kreativitas dalam melihat peluang. Jadi di masa pandemi ini jangan ragu, jangan kita aduh masa pandemi gak bisa ngapa-ngapain. Tidak, tapi kita harus bisa berjuang karena ini adalah kesempatan kita untuk usaha. Berikut adalah usaha yang saat ini atau produk atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kuliner, makanan. Karena orang semua diam di rumah. Nah kalau orang diam di rumah butuh makan tinggal klik satu jari kita sudah bisa pesan makanan dan itu sudah sampai di pintu rumah kita.
Itu yang belum, kalau dulu mimpi kali ya makanan bisa datang sendiri, masa iya sih? Tapi hari ini apapun yang kita pesan semua barang ada di semua media online. Industri makanan dan minuman 4 merupakan sektor yang justru mengalami kenaikan sangat saat pandemi ini. Kemudian bisnis perdagangan dan jasa online. Pandemi ini dapat menjadi peluang bagi pengusaha untuk beralih ke digital. Produksi kebutuhan hidup di era adaptasi dan kebiasaan baru meminta produk seperti masker, jamu, dan minuman herbal melonjak di saat pandemi. Jadi orang ingin sehat, biasanya jamu-jamuan itu bisa lebih kuat. Jadi saya rasa adik-adik atau teman-teman yang apalagi di daerah Yogyakarta ya, Ibu Kanjeng Bendoro, ini banyak sekali istilah makanan tradisional yang bisa ditingkatkan oleh adik-adik kita, dijual di media online dan bisa memberikan suatu kesembuhan untuk semua orang. Kemudian peluang baru di tengah pandemi dilakukan dengan transformasi digital, yaitu beralihnya dari offline menjadi online. Kemudian kita harus bisa pahami pasar atau produk hingga demand seperti alat kesehatan, kuliner bisa menjadi pilihan. Berinovasilah kita dengan melakukan diversifikasi hingga pengalihan produk. Kemudian teman-teman seminar atau Bapak Ibu yang hadir di sini, di dalam forum Digitalk ini, UMKM memiliki kontribusi penting bagi perekonomian negara dengan jumlah kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 61,07% atau sebesar 8,8 miliar 573,9 triliun. Jadi kita besar sekali nih sampai dengan 8.000 sekian. Nah, jadi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,4 juta. Karena memang setiap tahun makin bertambah, tapi saya rasa bertambahnya UMKM ini bukan menjadi pesaing, tapi menjadi pangsa besar untuk kita, karena kita bersaing bukan hanya kepada bangsa kita sendiri, tapi kita bersaing dengan bangsa orang luar. Nah, itu yang paling penting. Kemudian menyediakan lapangan kerja sebanyak 99%, karena kita yakin sekali dengan adanya UMKM ini, tetangga kita, saudara kita, adik kita, keponakan kita, ayo kita sama-sama tekuni. Kita bersama-sama berjualan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mampu. Kemudian mampu menyerap angkatan kerja 99,97% atau sebanyak 117 juta orang. Dan penyerapan investasi mencapai 60,4%. Selain dari sisi penguatan kepedulian dan gotong royong, inilah Indonesia yang memiliki suatu tagline gotong royong yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi saya rasa adik-adik atau Bapak Ibu semua kita harus bangga jadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang memiliki kebenekaan Tunggal Ika, dan disinilah pemerintah juga hadir membantu dari berbagai macam sektor. Contoh dari sektor permodalan, Digiku secara resmi diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2020. Program Digiku ini merupakan program digital lending yang memungkinkan pengajuan kredit oleh UMKM digital dapat diputuskan dalam waktu 15 menit. Semua proses dilakukan secara digital. Ini bekerja sama dengan Himpunan Bank Himbara menempatkan dana sebesar 4,2 triliun sebagai bantuan finansial bagi 1 juta unit UMKM. Jadi semua UMKM bisa meminjam atau orang untuk modal ada 4,2 juta. Nah, itu dalam waktu 15 menit. Kepada siapa saja yang kita bisa meminjam, dengan mudahnya kita mempunyai marketplace. Jadi sekarang kita bisa meminjam ke marketplace yang ada. Nah, kemudian dari sektor belanja pemerintah, lembaga LKPP meluncurkan sejumlah aplikasi yang memudahkan UMKM untuk mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alokasi anggarannya adalah sebesar 20% dari APBN dan untuk UMKM. Jadi gini, kenapa apa sih Bu LKPP itu adalah lembaga kegiatan pengadaan pemerintah? Harapan kita Bapak Ibu yang memiliki barang, misalnya masker yang bagus, desainnya indah, baju tenun atau yang lainnya, monggo mendaftarlah di LKPP karena seluruh pemerintahan bisa membeli barang-barangnya melalui LKPP, termasuk dengan makanan. Kemudian 3 dari sektor BUMN, Kementerian BUMN meluncurkan program pasar digital atau PADI. UMKM berupa program belanja produk lokal UMKM sebesar 18,52 triliun. Jadi saya rasa Bapak Ibu semua penggerak UMKM jangan takut bahwa barang kita tidak laku, tapi kita banyak sekali peluang bisa dibeli oleh kementerian, bisa dibeli oleh BUMN. Kemudian selain itu ada juga bantuan Presiden Banpres, produk usaha mikro bagi 12 juta pelaku usaha dengan total anggaran 28,8 triliun. Ini bantuan Presiden ini dikhususkan untuk para pelaku usaha kecil mikro, itu kecil dan menengah yang belum mendapatkan akses perbankan.
Kelima, terakhir adalah insentif pajak dengan pembebasan pembayaran VPA, PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM harusnya bangga sekali karena pendapatan 1 juta hanya membayar cuma 1.500. Jadi sangat mudah sekali ya. Kemudian salah satu upaya lainnya untuk mendukung UMKM dan sekaligus mendorong masyarakat memberi produk lokal adalah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI tadi sudah disampaikan oleh Ibu Panglima, yaitu Ibu Ketua Pertiwi Indonesia. Harapan kita dengan adanya Bangga Buatan Indonesia ini merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 14 Mei tahun 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Artinya kita punya 64,4 juta UMKM yang bisa bersama-sama bergotong royong menggerakkan ekonomi Indonesia melalui the next digital energy of ASEAN. Belum tentu di negara lain memiliki UMKM yang sebanyak itu. Kemudian data terakhir dari bulan Mei 2021 terhitung sudah 6 juta UMKM telah berpindah ke ruang digital. Artinya banyak sekali keberhasilan ini merupakan kolaborasi yang kuat antara semua pihak dari 17 kementerian terkait yang memang menjadikan satu tonggak untuk bisa menggerakkan ekonomi. Pertama awalnya adalah cuma 2 juta onboarding, tapi harapan kita dengan 2 juta onboarding ini kita bisa dengan target 12 juta UMKM berpindah ke ruang digital sampai akhir tahun 2021 dan diharapkan sebanyak 30 juta UMKM sudah berpindah ke ruang digital harapan kita. Karena pada saat tahun-tahun 2017 sampai dengan 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah melaksanakan program Go Online sehingga ada 9 juta. Jadi ditambah dengan 12 juta, alhamdulillah sampai saat ini sudah 18 sekian dan insya Allah kita bisa mencapai 30 juta. Teman-teman yang saya banggakan, adik-adik serta Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama orang-orang yang penghasil devisa Indonesia untuk dari UMKM tuh, saya berharap semoga teman-teman peserta dapat mengambil banyak ilmu dari seminar online Digitalk. Semua bisa sukses berjualan online. Ini serta terus mendukung produk dalam negeri. Artinya kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Kita bangga membeli produk dalam negeri dengan hashtag belanja buatan Indonesia dan beli produk Indonesia. Kemudian banyak yang bertanya kepada para narasumber, mungkin di sini ada Kanjeng Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, ada Ibu Nani Hada Cahyanto, ada Pak Hilmi dari Tokopedia, ada Mbak Francisca. Jadi monggo hari ini di sini bukan kita bisa saling bersinergi, saling berkolaborasi dan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Supaya mendapat lebih banyak pemahaman dan pengalaman untuk bisa menggerakkan ekonomi kita ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka program seminar online Digitalk. Semua bisa sukses berjualan online. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat dari kami semua. Dan terutama untuk Bapak Ibu yang hadir, jangan lupa saya selalu menggerakkan yang belum divaksin, mari kita melaksanakan vaksinasi karena itulah bisa menjaga diri kita. Gunakan masker, jangan lelah menggunakan masker karena masker adalah menjaga diri kita, menjaga orang lain dari terimbas daripada pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Septriana Tangkari SMM dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian kami hormati, kami mohon dengan hormat untuk mengabadikan momen spesial pada kesempatan siang kali ini. Kita akan berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Direktur ICSP Yogyakarta, Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi Ladara, Bapak Hilmi Adrianto selaku Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia, serta Ibu Francisca Puspitasari selaku pemilik brand Kaloka Powdery untuk mengaktifkan kamera serta seluruh rekan-rekan UMKM kita akan berfoto bersama. Baik, hadirin sekalian telah bersama kita juga Ibu Septriana Tangkari di sini. Kita akan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Tanda komunikasi kita, betul. Informasi, cinta Indonesia. Salam Kominfo. Wah, boleh. Hitungan ketiga baik ya. 1, 2, 3. Siap, terima kasih ya. Bapak Ibu semua, terima kasih.
para narasumber yang hebat yang telah hadir di sini. Terima kasih Ibu Nani Hadi Cahyanto. Terima kasih kepada Ibu Gusti, Kanjeng Gusti Ratu Bandara yang telah memberikan waktu untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemilik ruangan yaitu Bapak Yos. Terima kasih Bang Yos. Terima Saya mohon kasih Ibu izin. kembali. Luar biasa sekali ya tadi rekan-rekan sekalian para pelaku UMKM, 3 wanita hebat yang dimana beliau ini sangat concern sekali terhadap kemajuan UMKM khususnya di negara kita. Selalu dan selalu untuk bangga dengan menggunakan produk-produk lokal, produk-produk Indonesia. Baik hadirin sekalian, ya kita akan lanjut ke acara diskusi kita. Tapi sebelumnya para pelaku UMKM merupakan tulang punggung perekonomian bangsa. Kita perlu mengapresiasi dan menyelamatkan UMKM agar berhasil bangkit dan melalui masa sulit untuk pandemi COVID-19 kali ini. Ya, pandemi COVID-19 mendorong praktisi dan pelaku UMKM untuk menyesuaikan dalam berkreasi, termasuk peralihan aktivitas usaha ke ruang-ruang digital. Lalu bagaimana pelaku usaha bisa terus bersikap adaptif dan juga kreatif pada kondisi saat ini? Lalu bagaimana pula untuk menciptakan brand yang mampu meningkatkan daya jual produk UMKM? Dan bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang e-commerce serta kualitas produk UMKM lokal? Hal ini akan kita bahas oleh para praktisi dan pelaku UMKM dalam sesi diskusi panel. Dan pada kesempatan kali ini kami informasikan kembali, apabila ada pertanyaan-pertanyaan kami informasikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa klik ya pertanyaan. Wah, bisa langsung klik pertanyaan di kolom chatbox atau mungkin yang mau raise hand bisa bertanya langsung. Wah, itu kita makin senang sekali nih. Kalau mau bertanya dengan para narasumber-narasumber kita, kami silahkan. Mau bertanya nih sama Ibu Nani Hadi Cahyanto, wah monggo sekali. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro kami persilakan. Kepada Bu Setri juga boleh, atau nanti ya kepada para narasumber itu nanti ada sesinya. Tapi kepada para narasumber-narasumber nanti kami siapkan sesinya, ataupun nanti nih kami akan buka sekarang bagi Anda yang ingin bertanya kepada para tamu-tamu VIP kita tadi yang sudah memberikan sambutan-sambutan kita, juga kami akan buka waktunya untuk Anda sekarang. Boleh, kayaknya saya ingin lebih enak kali ya kalau bertanya langsung raise hand, tapi pun kalau ada pertanyaan dari kolom chat juga boleh. Nah, caranya gampang sekali ya, pertanyaannya langsung juga boleh di kolom chatbox, nanti saya akan bacakan pertanyaan untuk Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih partisipan, semakin semangat sekali para pelaku-pelaku UMKM yang mungkin kali ini ya, mungkin atau bagi Anda yang belum memiliki usaha tapi terinspirasi dengan acara kita kali ini tuh semakin spesial sekali. Seperti kata Bu Nani tadi, beli satu produk UMKM akan tumbuh 1000 UMKM lainnya. Ini menandakan semangat muda, semangat baru untuk para pelaku UMKM. Wah, sudah ada yang masuk nih pertanyaan bersama kita. Ini akan kami tujukan kepada Ibu Nani Hadi Cahyanto. Pertanyaan dari Bapak Yosep Samosir. Pertanyaannya, mohon izin Ibu, bagaimana tips bagi kami untuk melakukan mitigasi resiko dalam berbisnis online terhadap situasional pasar yang tidak menentu atau tidak pasti? Boleh, yuk kita akan ke Bu Nani untuk bisa menjawab. Bu, gimana nih Bu? Dengan kondisi seperti sekarang nih Bu, kondisinya naik dan turun. Silahkan Bu Nani bisa dijawab. Terima kasih pertanyaannya Pak siapa tadi? Pak Yosep Samosir. Pak Yosep Samosir. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, kita harus ketahui bagaimanapun keadaannya kita harus adaptasi dengan situasi. Insya Allah dengan hikmah dari pandemi ini ternyata luar biasa. Kita bisa mainkan teknologi lebih lancar lagi. Dulu ada
penggunaan digital ataupun pasar marketplace itu sepertinya kita hanya butuh saat butuh aja memakainya. Tapi sekarang otomatis dengan kebutuhan yang sangat aman, di mana pandemi kita tidak perlu interaksi. Memang salah satu sisi tidak ada pengunjung, tapi dengan adanya marketplace ini kita tetap semangat bisa mengenalkan produk-produk kita di marketplace ini. Jadi jangan segan Bapak Samusir, mari kita tetap semangat untuk tetap kita menyampaikan atau memperkenalkan produk-produk kita. Bergabunglah dengan Ladara, insya Allah akan dilihat oleh semua orang dan bisa dimiliki. Gitu Pak. Ini. Betul. Apalagi ini kan yang paling hebatnya Ladara itu diperakasai oleh para ibu-ibu yang kalau kita pikir wah ibu-ibu hobinya cuma hobi belanja nih. Ternyata enggak ya Bu Nani ya. Ternyata punya pola pikir untuk maju ke depan, enggak cuma hobi belanja tapi hobi untuk mengumpulkan UMKM dalam satu rumah nih. Rumahnya di Ladara ya Bu Nani ya. Betul. Boleh. Ada satu lagi nih pertanyaan nih. Ini banyak sekali yang ingin bertanya sama Bu Nani karena satu kesempatan dan satu luar biasa bisa bersama kami pada Digital kali ini. Baik, ini dari Pak Utoro ya untuk Ibu Nani. Wah, ini pertanyaannya nih Bu. Ini bisa langsung dijawab sama Ibu pastinya. Bagaimana sih Bu caranya untuk bisa bergabung di Ladara atau punya toko di Ladara? Silahkan. Mudah sekali untuk bergabung di Ladara. Nanti saya share ya untuk nomor customer service kami. Nanti akan dibimbing, diedukasi, ramah-ramah kami, customer service kami akan. Baik. Nanti kita share di sini. Ya. Pasti ya Bu ya. Langsung aja nanti kita akan dapat informasi dari customer service-nya Ladara ya Bu Nani ya. Langsung ditanggapi, langsung punya toko di Ladara pastinya. Bu Nani terima kasih sudah sudi bersama kita di sini menginformasikan banyak hal terutama Ladara dan terutama untuk para ibu-ibu yang luar biasa pada kesempatan siang kali ini. Salam sehat dari kami Bu Nani. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, baik ya. Baik, hadirin sekalian, kayaknya saya langsung aja nih memulai sesi diskusi kita yang dimana dua narasumber hebat sudah hadir bersama kita di ranah virtual kali ini. Yang pertama ada Mas Hilmi Adrianto selaku Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia dan juga ada Kak Francisca Puspitasari selaku pemilik brand Kaloka Poultry. Boleh sama-sama yuk kita akan ajak ngobrol-ngobrol mereka di sini. Selamat siang, saya Mas Hilmi di sini. Halo Mas Hilmi. Halo Mas Yos, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, selalu semangat, selalu luar biasa untuk mengajak nih para pelaku UMKM bisa terjun dan mendigitalisasikan nih ya sama mereka ya Mas Hilmi ya. Benar Mas Yos. Luar biasa. Nanti kita akan banyak obrolan-obrolan seru, terutama nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab dari para partisipan. Tapi sebelumnya kayak Mas Hilmi nih ada paparan yang akan disampaikan nih. Silahkan nih. Baik, terima kasih banyak Mas Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Ibu Septriana Tangkari. Kemudian Direktur ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Umum Dharma Pertiwi dan sekaligus CEO Ladara, Ibu Nani Hadi Cahyanto, sekaligus juga pelaku usaha inspiratif nih dari Kaloka Poultry, Mbak Francisca Puspitasari. Gembira sekali saya bisa bergabung pada hari ini untuk mengisi webinar dari Digitalk yang diadakan oleh Kominfo. Karena saya melihat antusiasmenya memang juara banget sih gitu. Kelihatan ada hampir bahkan 500 lebih ya yang sudah ikut bergabung di secara online maupun offline dalam sesi hari ini. Iya, hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai gimana sih sebenarnya Tokopedia membantu UMKM di masa pandemi ini, sekaligus mungkin sedikit tips mengenai bagaimana kiat-kiat sukses untuk berjualan secara online. Baik,
Ya, mungkin saya sedikit menceritakan di awal slide saya ini saya akan menceritakan sedikit mengenai bagaimana sih sebenarnya awal mula kenapa digitalisasi pelaku usaha lokal ini menjadi penting. Latar belakangnya sebenarnya adalah kondisi saat ini memang kita melihat UMKM itu menjadi sektor yang paling terdampak di masa pandemi ini. Sebelumnya kan pada saat krisis 98 itu kita masih melihat UMKM tidak terpengaruh gitu sehingga mampu membuat ekonomi kembali pulih dengan lebih cepat. Namun dengan pandemi ini membuat sektor UMKM pun terdampak. Bahkan menurut kata data 30% pendapatan itu atau omset itu menurun dari masing-masing pelaku UMKM. Nah, dengan dengan keadaan saat ini yang mengakibatkan seluruh industri terpuruk, kemudian Tokopedia merasa bahwa salah satu kekuatan kita adalah membantu para pelaku UMKM untuk bisa berjualan secara online. Dan kita akhirnya memaksimalkan apa yang kita punya, fasilitas apa yang kita punya untuk bisa membantu para pelaku usaha lokal lebih kuat lagi, kemudian sekaligus bisa survive, dan kalau bisa sih semakin berkembang pada saat pandemi. Dan tujuannya tentu saja untuk pemulihan ekonomi Indonesia pada akhirnya. Nah, next, saya sedikit menjelaskan mengenai Tokopedia juga. Jadi Tokopedia saat ini 17 Agustus kemarin kita ulang tahun yang ke-12, di mana di dalam 12 tahun perjalanan Tokopedia ini ada sekitar 6.000 nakama atau itu adalah sebutan untuk karyawan. Jadi karyawan Tokopedia yang mencoba membantu memfasilitasi dan menjadi jembatan antara penjual dan pembeli di Indonesia. Ada lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, jadi kalau bisa dibandingkan itu mungkin 1 dari 3 orang di Indonesia saat ini sudah menggunakan Tokopedia, dan layanan Tokopedia sendiri sudah menjangkau sampai ke 99% kecamatan. Tentunya ini juga terbantu dan terfasilitasi oleh Kominfo ya, yang membangun infrastruktur hingga sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke daerah yang 3T. Nah, dengan platform seperti ini kami juga berhasil menggait lebih dari 11 juta penjual yang sudah bergabung, dan hampir 100%-nya adalah UMKM sebenarnya, di mana 90%-nya itu adalah para pelaku usaha mikro sebenarnya, bahkan ultra mikro, di mana pendapatannya itu kurang dari 100 juta setiap tahunnya. Dan mereka memperdagangkan lebih dari 550 juta produk dengan harga yang tertera secara transparan. Dan ini berhasil membantu Tokopedia juga membantu sumbangsih kepada perekonomian di Indonesia itu adalah sebesar 1%. Ya, next. Dari 12 tahun perjalanan tersebut, terus kemudian kami melihat kondisi saat ini yang terjadi, akhirnya Tokopedia kemudian juga ikut mempelopori dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Septri, bahwa sebenarnya upaya ini adalah upaya kolaboratif yang mungkin paling masif di masa pandemi ini ya. Dan berbagai industri turun tangan untuk bisa mensukseskan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini. Jadi apa sih yang kita lakukan sebenarnya di dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, terutama partisipasinya Tokopedia nih sebagai platform marketplace? Ada 2 hal utama yang dilakukan. Yang pertama itu adalah digitalisasi UMKM-nya. Jadi yang kita maksudkan itu adalah meng-onboard atau mengajak para pelaku usaha UMKM yang selama ini berdagang secara offline untuk bisa ikut masuk ke dalam ekosistem Tokopedia sehingga mereka bisa berjualan secara online. Dan sama yang yang sudah disampaikan oleh Bu Nani tadi, bahwa dalam digitalisasi UMKM ini kami melakukan pelatihan, lalu juga ada pendampingan, sekaligus juga ada berbagai macam upaya yang kita lakukan secara online. Yang pertama itu adalah kita melakukan webinar. Jadi banyak sekali webinar yang kita lakukan bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi, UMKM binaan kementerian, gitu, termasuk Kominfo. Jadi itu gencar sekali kita lakukan sehingga banyak yang sehingga
bahkan lebih dari 3 juta UMKM masuk ke dalam Tokopedia hanya di masa pandemi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa bandingkan untuk dapat 3 juta itu kalau bukan di masa pandemi, itu susahnya luar biasa Pak, Bapak dan Ibu. Jadi itu mungkin bisa mencapai waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai angka 3 juta. Namun ini kurang dari 1 tahun saja sudah bisa mencapai lebih dari 3 juta pengguna. Dan itu kita melihatnya juga sangat mampu membuat pemerataan ekonomi juga ya gitu dari secara teknologi. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu semuanya bisa mendaftar tanpa harus memikirkan modal, memikirkan jangkauannya, memikirkan logistiknya maupun pembayaran. Jadi semuanya sudah dirangkum dalam platform marketplace. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dengan membuat obrolan seller. Jadi kami membuat semacam komunitas-komunitas di beberapa daerah di Indonesia gitu ya untuk bikin komunitasnya ini antara pedagang-pedagang yang sudah atau pelaku usaha yang memang sudah memiliki transaksi baik ya gitu, sehingga mereka akan berbagi tips dan trik sebenarnya bagaimana sih berjualan yang benar di Tokopedia gitu, terus kemudian bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Tokopedia sehingga para penjual yang mungkin masih baru bergabung, yang mungkin masih belum ngerti apa sih itu Tokopedia, apa sih marketplace, e-commerce, apaan ya gitu. Itu semuanya akan diajarkan dengan lebih dekat gitu, lebih secara langsung oleh para pelaku usaha yang sudah mungkin sudah lebih berhasil. Kemudian juga banyak sekali video tutorial yang kami sajikan di YouTube. Mungkin Bapak dan Ibu kalau pengen tahu gimana sih cara packing yang benar, bagaimana sih bikin foto yang baik gitu. Nah itu bisa dipelajari sebenarnya dari YouTube Tokopedia Seller yang ada di YouTube maupun video.com. Lalu upaya apa lagi ya yang kami lakukan? Nah untuk meningkatkan daya beli gitu ya, tentunya kita harus mempromosikan kan gitu. Jadi tidak hanya UMKM-nya yang di onboard, tapi juga harus ada upaya menarik calon pembeli nih untuk membeli produk-produknya. Nah, yang dilakukan adalah pertama adalah membuat laman khusus Bangga Buatan Indonesia, di mana di dalam laman tersebut itu isinya semuanya adalah produk-produk UMKM pilihan. Dan Bapak dan Ibu mungkin kalau yang sudah punya Tokopedia itu bisa lihat di laman depannya ketika masuk Tokopedia itu langsung ada itu logo Bangga Lokal kita nyebutnya kalau di kita, yang isinya adalah produk-produk Bangga Buatan Indonesia. Jadi tinggal diklik, langsung semuanya isi adalah produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian juga kami melakukan promosi di laman utamanya tersebut, seperti misalnya ada cashback, ada bebas ongkir, ada diskon gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak lagi pembeli, menarik lebih banyak lagi orang yang mau menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian kami juga membantu menandai produk-produk mana saja sih yang sebenarnya produk-produk pilihan dari produk lokal, jadi ditandai dengan logo Bangga Buatan Indonesia, serta kami rutin melakukan program sharing session di Tokopedia Play namanya. Itu isinya adalah para pelaku usaha yang sangat-sangat inspiratif, seperti misalnya kalau Kapotri gitu ya, itu mereka akan share gitu tentang bagaimana sih tips dan triknya berjualan pada saat pandemi ini. Nah, dari gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, sebenarnya kami juga melihat masih banyak kendala yang terjadi di para pelaku usaha untuk masuk ke dalam platform digital. Salah satunya itu adalah bagaimana mengerti membuat tampilan produk yang baik gitu, kemudian bagaimana bisa mendeskripsikan produknya dengan baik sehingga mengundang para calon pembeli membeli produk-produknya gitu. Nah di slide selanjutnya saya akan jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya cara memaksimalkan toko yang sudah dibuat di dalam platform online atau dalam hal ini di platform Tokopedia. Yang pertama itu adalah penamaan produk yang tepat. Jadi seringkali banyak para pelaku UMKM yang ada di Indonesia itu ketika sudah masuk ke dalam platform Tokopedia, mereka berpikir bahwa sudah masuk, ya sudah pasti akan ada yang beli. Ternyata jawabannya belum tentu Bapak dan Ibu gitu. Karena apa? Kalau secara logika mungkin ini kita bisa bandingkan dengan
pasar atau mall gitu. Jadi kalau di dalam pasar atau di dalam mall itu tentunya banyak sekali produk yang sejenis, banyak sekali produk yang sama. Karena itu kita harus memaksimalkan bagaimana caranya produk ini bisa stand out, bisa memikat para pembeli untuk membelinya gitu. Jadi yang pertama itu adalah harus penamaan produk yang tepat. Misalnya kain tenun NTT gitu ya. Nah itu jangan hanya kain tenun NTT, tapi harus ada kata-kata yang menjelaskan penamaan itu kain tenun NTT asli dari Sumba misalnya gitu, atau dari mana gitu. Nah itu akan lebih mempermudah karena semakin spesifik itu akan membantu para calon pembeli untuk mengenali produk mana yang akan mereka beli gitu. Kemudian juga menyediakan foto produk yang menarik. Nah dari foto produk ini tentunya masih banyak kalau kita lihat bahkan di dalam Tokopedia gitu ya, banyak yang memiliki kualitas yang kurang baik nih, gambarnya nggak jernih, fotonya nggak jelas yang mana yang mau dijual gitu, sehingga ini perlu terus dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Kenapa foto produk ini menjadi penting? Karena memang karena memang kalau di dunia digital kita nggak seperti di dunia offline ya Pak ya. Kita datang ke toko, masuk, terus kemudian misalnya untuk cari baju gitu, kita bisa lihat, kita bisa pegang bahannya, kita bisa lihat warnanya seperti apa gitu, cocok nggak dengan kita. Nah, untuk di platform digital itu sangat penting foto karena memang yang diandalkan adalah visual, Pak. Jadi secara visual itu harus menarik, harus menjelaskan fotonya itu kalau bisa high definition gitu, supaya mereka ketika mau zoom itu bisa lihat, oh bahannya itu seperti ini ya, oh warnanya itu sepertinya saya suka nih gitu. Jadi semakin foto itu jelas, semakin foto itu detail, itu akan menarik lebih banyak lagi calon pembeli yang mau membeli produk tersebut. Kemudian juga mendeskripsikan produk secara detail. Nah untuk deskripsi produk, memang kalau untuk yang detail tidak perlu sampai sedetail seperti novel gitu ya menulisnya. Mungkin yang detail dimaksud di sini adalah spesifikasi dijelaskan. Misalnya kalau baju kainnya kain apa, terus kemudian kalau misalnya produk lain, produk elektronik misalnya ketika dijual atau produk kerajinan gitu, ada nggak garansinya gitu. Nah itu harus dijelaskan. Kalau makanan dan minuman mungkin ada kadaluarsanya kapan, sehingga ketika calon pembeli melihat, oh ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Sekaligus juga harga yang kompetitif pastinya. Untuk yang harga ini memang kalau platform marketplace yang sifatnya C2C seperti Tokopedia itu membebaskan kepada para pelaku UMKM untuk menentukan harga barangnya berapa. Nah, harga barangnya ini kita harapkan juga bisa bersaing. Jadi jangan terlalu murah juga. Kalau terlalu murah juga dia akan justru orang tidak percaya, tapi kalau terlalu tinggi juga bisa kalah dengan produk yang lainnya gitu. Nah ini harga kompetitif ini memang diserahkan kembali ke pelaku UMKM agar bisa menentukan bagaimana penghitungan harga yang paling tepat dari penjualan produk-produknya. Nah selanjutnya ini beberapa contoh untuk penamaan produk yang mudah dicari pembeli gitu ya. Jadi bagaimana sih cara rumusnya gitu penamaan produk yang baik. Nah ini kita mungkin bisa buat dimulai dari jenis atau kategori produknya gitu. Seperti yang ada di contoh ini, tentunya ada tote bag, satu lagi ada sepatu. Nah itu menjadi kata utamanya. Lalu kemudian mungkin mereknya apa gitu. Mungkin Bapak dan Ibu pelaku UMKM sudah punya merek sendiri gitu ya, sudah punya haki. Nah tinggal ditambahkan ini mereknya apa nih gitu. Apakah misalnya sepatu siapa buatan mungkin asli Garut gitu ya. Nah itu dijelaskan gitu mereknya juga apa, sekaligus ada keterangan lanjutannya. Nah keterangannya ini yang harus spesifik gitu. Tidak harus terlalu panjang, tapi harus mampu mendeskripsikan produknya dengan benar, sehingga ketika mereka search atau mereka cari itu langsung muncul ke halaman depan. Nah
ini kenapa penting? Karena memang misalnya di Tokopedia sendiri kita melihat 95% pembeli itu akan mencari produk itu melalui halaman pencarian. Jadi penamaan produk yang baik, penamaan produk yang menjelaskan produknya dengan detail namun singkat itu akan menjadi kunci agar produk itu mudah dicari pembeli. Lalu selanjutnya mungkin tips yang kedua adalah seperti misalnya foto gitu ya. Nah, ini contoh foto produk yang menarik pembeli gitu. Nah, kalau kita lihat ada 3 kualitas nih. Yang pertama kualitasnya kurang baik nih ya. Gitu kita lihat dari sisi foto produknya itu nggak jelas gitu. Yang mana sih sebenarnya yang mau difoto gitu. Misalnya kayak dari yang sambal rawa judes gitu. Yang difoto ada sambalnya, terus kemudian ada bunga di taman yang ikutan difoto. Jadi yang nggak kelihatan nih sebenarnya yang mau difoto itu apa sih gitu, yang mau dijual itu apa ya gitu, itu nggak kelihatan. Terus kemudian misalnya ada gambar yang ke crop, terus ada yang mungkin tidak jelas, blur gitu ya, mungkin memang tergantung dari kameranya. Tapi menurut saya bahkan smartphone yang paling murah sekalipun itu sebenarnya bisa membuat gambar yang menarik dengan tampilan yang jernih. Nah, kemudian ada yang kualitas sedang, ini terdapat misalnya watermark gitu ya, atau mungkin tulisan yang diambil, atau foto yang diambil dari Google gitu ya, yang tidak mencerminkan produknya sendiri gitu. Jadi lebih baik sebenarnya foto yang diambil adalah foto produk yang memang akan dijual gitu. Jadi jangan mengambil gambar dari Google atau mungkin dari foto-foto lain yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Kemudian kadang membuat seperti kolase gitu ya, atau banyak sekali pilihan tanpa menjelaskan masing-masing produknya gitu. Ini sebenarnya produk yang jual yang mana ya gitu. Nah, yang baik menurut kita itu adalah yang pertama layarnya, maksud saya backgroundnya itu harus cukup bersih sehingga gambar itu akan stand out, akan muncul dan menjadi pemikat gitu ketika calon pembeli mau mencari barangnya seperti apa. Lalu kemudian juga secara detail gambar itu juga diharapkan bisa cukup baik ya, sehingga ketika mereka mau zoom, gambarnya itu akan muncul dengan maksimal. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya Bapak dan Ibu di next slide itu bisa lihat ada pusat edukasi seller sebenarnya. Jadi di Tokopedia kita menyediakan berbagai macam informasi tentang bagaimana sih berjualan di Tokopedia. Jadi dijelaskan nanti di dalam linknya itu ada di situ Pak, seller.tokopedia.com/edu. Nah, di dalam pusat seller Tokopedia ini nanti juga dibagi apakah Bapak dan Ibu pengguna baru gitu atau pelaku usaha baru gitu yang baru bergabung di Tokopedia, atau mungkin yang sudah lebih advance gitu yang ingin menjual produknya dengan memaksimalkan produknya seperti apa lagi gitu. Nah, itu akan ada info-info serta tips dan trik yang memang sudah kita rangkum secara baik di dalam pusat seller Tokopedia ini. Baik, mungkin Bapak dan Ibu nantinya bisa lihat apa saja yang ada di dalamnya. Namun saya sedikit menyampaikan di next slide itu ada dampak dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Tokopedia ini bagi pelaku usaha lokal selama pandemi. Jadi kita melakukan riset bersama LPM Universitas Indonesia di akhir tahun 2020. Kita melihat upaya dari pembuatan bangga buatan Indonesia ini, terus kemudian juga pemaksimalan dari onboarding atau pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM. Ini dampaknya apa sih sebenarnya? Dan ternyata 7 dari 10 pelaku usaha sudah mengalami peningkatan volume penjualan sebesar 133%. Lalu ada provinsi-provinsi yang menurut kita ini justru menjadi bukti bahwa pemerataan ekonomi itu bisa terjadi kok gitu. Karena di masa pandemi ini justru penjualan pelaku usaha tertinggi bukan di Jawa atau di Sumatera, tapi di NTB, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan ini membuktikan bahwa pemerataan ekonomi sudah mulai terjadi. Lalu juga untuk peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi terjadi di Bali, Jogja, dan DKI Jakarta. Nah, temuan-temuan semacam ini yang kami harapkan juga mampu menjadi motivasi bagi para pelaku usaha lokal agar semakin
banyak yang bergabung ke dalam platform digital, ke marketplace, ke Tokopedia, ke Ladara gitu ya, agar bisa terbantu gitu, agar bisa usahanya terbantu, bisa survive maupun bisa berkembang lebih lanjut gitu. Kuncinya memang bagi para pelaku usaha lokal adalah yang pertama adalah adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi pada dunia digital. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi, jadi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membuat usahanya survive. Dan yang ketiga itu adalah inovasi. Jadi inovasi sekecil apapun itu akan sangat berarti dan sangat bisa menarik pembeli untuk membeli barang-barang produk dalam negeri. Ya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan paparan ini bisa menjadi penyemangat buat kita bangkit bersama dan bisa membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Mas Yos. Terima kasih Mas Hilmi, luar biasa sekali informasinya bahwa memang platform Tokopedia itu merupakan platform memang kalau klik aja bangga buatan Indonesia, di situ salah satunya baju yang saya pakai nih Mas. Belinya Tokopedia. Wah, mantap Mas. Ini produk anak. Sama loh. Iya, ini produk di kalau boleh sebut brandnya ZMRC, tapi memang itu saya beli di Tokopedia yang memang kok pas banget ya kalau saya pakai. Ini walaupun nuansanya nuansa Jogja dan Jawa Tengah, tapi saya beli ini dibikin sama anak Bandung. Wah, ya ini kreatif banget dan kayak cocok nih saya pakai hari ini nih ya kan, karena ada Mas Hilmi juga dan pelaku UMKM dari Jawa Tengah nih, keren banget. Mas Hilmi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena saya langsung ajak Mbak Francisca untuk sama-sama kita di sini untuk berbincang bersama dan nanti kita ada diskusi sama-sama dengan pertanyaan dari partisipan ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas. Baik, sama-sama terima kasih. Baik, hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengarkan Mas Hilmi dari Tokopedia dan berikutnya sudah bersama kita di sini pelaku UMKM-nya. Nah, ini sangat unik sekali ya pelaku UMKM yang dimana kalau kita tahu biasanya menjual kain, menjual hasil pangan. Nah, di sini Mbak Francisca Puspitasari agak sedikit out of the box. Wah ya, pengrajin tembikar. Sekeren apa nih beliau bisa sampai ke kancah internasional? Sebelumnya kita akan saksikan video sebagai berikut. Selamat siang, Mbak Francisca. Gimana kabarnya siang kali ini? Halo, selamat siang, Mas Yos. Wah, aku panggil Mbak Kika ya, selamat Mbak. Selamat siang ya? semuanya. Iya, namaku Francisca. Panggilannya Kika. Lagi di mana Terima ini? kasih udah diundang loh ini. Sama-sama, terima kasih ada Bu Septriana tuh di sini. Terima kasih kembali. Mbak Kika. Ini luar biasa sekali ya kalau ngobrolin tentang pelaku UMKM yang kalau kita tahu perempuan hebat. Ini Mbak Kika stay di Jogja? Di Jogja. Wah ya, pelaku UMKM Jogja yang dimana kalau kita tahu rata-rata pelaku UMKM itu memang mengenalkan buatan Indonesia itu dari kain, ya, dari makanan, dari tenun. Ini agak sedikit lebih berbeda ini, tembikar. Ya, kenapa dan apa yang didasari sehingga terbangunnya brand Kolaka Pottery ini nih? Kalau Pottery, Mas. Ya. Oh, ya Kolaka. Kebalik. Oh ya, awal mulanya sih saya punya niat untuk bikin usaha. Di mana medianya keramik. Kenapa media keramik? Karena saya suka aja dan kenapa membuat usaha ini punya tujuan ya, punya misi visi gitu, dimana pengen membuat, awalnya mimpi saya tuh membuat usaha yang sustainable. Sustain itu nggak cuma bahannya, tapi secara culture, secara sumber daya manusianya, sudah dipikirkan gitu loh Mas, brand ini mau dibawa kemana. Jadi dari awal itu saya pengen banget membuat produk Indonesia yang bisa dinikmati ke seluruh dunia.
di mana di era digital ini pasti banyak kemudahan yang bisa kita lakukan kalau kita mau belajar. Salah satunya bisa menggunakan platform online ya. E-commerce itu kan banyak sekali sekarang, baik itu lokal maupun yang worldwide, yang seluruh dunia. Kalau ditanya apa strategi penjualannya, satu pasti kita harus memikirkan produk yang kita buat ya, kualitasnya seperti apa. Jadi produk itu mewakili sebagai ambasador brand yang kita miliki. Jadi kualitas produk harus dipikirkan, harus sesuai yang diinginkan gitu. Atau kalau kita ngomongin online, seperti tadi Pak Hilmi terangkan, saya salah satu merchantnya Tokopedia. Tadi sudah diterangkan teknisnya seperti apa dan harus bagaimana, itu bagus banget ya. Jadi visual itu penting. Visual, apalagi digital, itu pasti foto. Dimana orang melihat dari fotonya. Yang tidak kalah pentingnya itu di saat orang memilih dan membeli, dia sesuai yang dia inginkan. Jadi tidak hanya bagus di foto saja, tapi realnya itu mungkin akan lebih bagus gitu daripada di fotonya. Jadi orang itu lebih, wah ini ternyata bagus banget ya gitu. Happy menerima barang yang dia beli secara online. Nah, selain itu ya, kalau untuk penjualan itu kan kita strateginya kita harus kreatif ya. Pasti kita harus memikirkan kecepatan, kecermatan, terus improve dalam menghadapi situasi, apalagi sekarang ada pandemi ya, udah 2 tahun ini nih kita benar-benar berusaha untuk tetap bisa survive. Terus kreatif menggunakan platform sosial media, selain e-commerce itu kita ada sosial media yang bisa kita pergunakan untuk promo atau untuk etalase di mana semua orang bisa mengakses dari manapun juga. Nah, baru kali ini saya tuh benar-benar tertarik dengan tadi yang Ibu Nani terangkan, kalau ada e-commerce yang bernama apa tadi Mas? Ladara. Ladara, karena itu based on community gitu. Nah, untuk saat ini market komunitas itu tuh penting. Saya membangun Kaloka ini salah satunya bisa lari kencang itu karena komunitas juga. Jadi salah satunya komunitas kopi, penggemar teh, restoran, komunitas chef gitu-gitu. Nah, itu sama seperti yang di Ladara itu kan, itu community yang sangat besar ya di Indonesia. Dimana itu bisa diakses dari manapun, karena seperti yang dibina Ibu Nani ini ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok pasti ada. Nah ini menarik sekali untuk kita kembangkan gitu loh. Saya pengen ikut Bu Nani di Ladara. Terus di Tokopedia, saya salah satu merchant Tokopedia sejak tahun 2017. Nah awalnya sebelum mau memulainya itu kendalanya banyak, bukan dari Tokopedia tapi dari saya sendiri, dari Kaloka. Apakah saya siap katanya? Karena saya nggak mau customer itu kecewa dengan apa yang sudah saya sajikan di online. Kan beda ya sama offline. Offline itu orang datang, bisa lihat, bisa pegang. Jadi menurut saya yang paling utama adalah kenali dulu produk kita. Jangan terburu-buru gitu. Kalau secara teknis semua sekarang mudah. Tinggal mendaftar, apa saja syaratnya, kalau kita punya pasti dia approve. Tapi yang paling penting adalah kualitas produk yang kita miliki.
Jadi tidak mengecewakan dan terus kreatif supaya menarik. Jadi bagaimana bersaing di platform tersebut di mana produknya tuh banyak sekali gitu. Bagaimana kita menonjol di situ kalau tidak di produknya. Produknya kualitasnya harus bagus, kreativitasnya harus up to date ya, harus sesuai tren yang ada dan balik lagi kita menggunakan sosial media dengan baik dan bisa berada di komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Ya kira-kira untuk strategi penjualan online-nya lebih ke situ ya, dan di e-commerce salah satunya adalah Tokopedia, itu sering sekali ada promo di mana itu sangat menarik. Udah diterangin sama Pak Helmi tadi, ada yang free ongkir, ada yang voucher, ada yang harga khusus. Nah, itu tuh sangat berpengaruh gitu. Sangat benar-benar orang pengen, oh ya saya mau lewat Tokopedia aja Mbak, saya mau lewat ini karena saya gratis ongkir. Itu benar-benar membantu saya selaku pelaku UMKM di Jogja. Nah, kalau dilihat dari persentasenya pembeli kita itu kebanyakan dari luar Jogja. Nah, apalagi di masa pandemi ini benar-benar jualan online itu sangat penting. Gitu. Kalau enggak nanti kita nggak bisa berkembang, Mas. Harus mau belajar bagaimana sih menggunakan atau berjualan secara online ini. Sebenarnya balik lagi tadi sudah diterangin kalau ini tuh sangat efektif dan efisien. Seperti kita punya warung di Jogja. Kalau saya punya showroom di Jogja. Showroom saya tuh nggak di pinggir jalan besar, tapi saya bisa jualan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan jualan online. Betul. Seperti tadi yang saya lihat juga, Mbak Kiska mohon izin, ini kalau di sosial medianya ya ini sudah sampai Dubai, wah ya, sampai LA, ini memang sudah sampai sana atau bagaimana, dan punya juga di Bali, ini seperti apa nih, boleh dijabarkan ini? Atau memang sudah punya store atau punya tempat di sana, atau memang mereka menjadi pangsa pasar dari si Kaloka Powdery ini sendiri? Bali kita baru buka bulan Juli kemarin, Mas. Jadi kita ada showroom offline-nya di sana. Kalau buat saya offline tetap penting ya, karena tetap buat saya interaksi terhadap customer itu sangat dibutuhkan. Jadi ada komunikasi, ada feedback ya, ada masukan dari customer. Saya bisa mengenal lebih dekat dengan customer Kaloka. Jadi saya tetap menjaga bagaimana di era digital ini kita tetap menjadi manusia yang harus bersilaturahmi. Kan itu ya. Terus kalau di Dubai, Middle East, kita punya banyak sekali customer dari sana yang berawal semuanya dari jualan online, dari sosial media. Jualan online itu tidak harus dari platform tertentu atau e-commerce ya. Tapi sekarang itu udah banyak sekali yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah WhatsApp Business misalnya. Nah, di situ kita bisa jualan, bisa dibilang kayak tadi, saya punya warung kecil di Jogja, di Bausasan. Tapi yang beli itu dari mana aja. Itu sangat memungkinkan di era ini. Dan itu bahkan bisa, ya, sorry Mas. Ya, nggak apa-apa. Yang beli itu tidak hanya B2B ya, tapi beneran yang daily user. Itu buat saya luar biasa ya. Ada tantangannya nggak sih Mbak? Kalau official ada store-nya kan memang tadi Mbak Kiska bilang bahwa memang interaksi dengan
yang pengunjung atau interaksi dengan pembeli itu diperlukan untuk memang melihat apa keinginan mereka. Tapi memang ada kendala-kendala nggak sih ketika sekarang di masa pandemi online seperti ini, toko online dibuka? Memang apa awalnya memang sudah terbiasa dengan dibukanya toko online atau memang baru kali ini di masa pandemi nih? Apakah ada kendala-kendala sebelumnya nih? Silahkan. Kalau online kita mulai di tahun 2017. Jadi waktu itu saya mau mulai 2016. Nah 2017 itu saya mulai berjualan retail ya. Sebelumnya kan B2B. Iya. Sorry Mas, dengar nggak? Oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau aku lihat juga nih tadi ya, kalau saya melihat, apakah suara saya terdengar, Mbak Kiska? Ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau tadi saya juga sambil memperhatikan, melihat sosial medianya, bahwa memang sesuatu yang berbeda itu penting ya Mbak ya, berinovasi itu penting. Seperti di bio atau di bionya dari kalau Kapolri ini, everyday touch of Indonesian soul. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat menyentuh Indonesia dari apa yang kita pegang. Itu dari mana makna kata-kata itu sendiri? Jadi gini Mas, saya pengen membuat produk dari Indonesia, di mana bahan-bahannya juga dari Indonesia. Dan menyuarakan bahwa kita ini negara yang sangat luar biasa. Selain kaya akan alamnya, kita juga kaya akan budaya, kaya akan skillnya. Jadi orang-orang di Indonesia ini kan kreatif semua ya. Dan skill craftnya itu luar biasa menurut saya. Jadi dimanapun produk Kaloka berada, saya ingin orang tahu bahwa country of originnya itu di Indonesia. Baik. Mbak Siska mohon izin sebentar, Bu Nani ingin pamit karena beliau ada agenda yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nani dan terima kasih sudah bersama-sama kita di sini. Iya, terima kasih Mas Adit. Terima kasih Mbak Francisca. Silakan Mbak Francisca bila akan bergabung dengan Ladara, senang sekali sehingga produk-produk Mbak Francisca bisa menghiasi Ladara dan bisa dikenal di seluruh mancanegara seperti customer Mbak Francisca yang sudah meluas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nani, salam hormat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih, ini mohon maaf ada kegiatan lain juga yang harus hadir. Saya yang buka jadi saya mohon maaf kalau harus Siap pamit. Ibu, matur suwun sangat Ibu, salam sehat, semoga seluruh dengan kekuatan yang penuh, aplikasi Ladara makin semangat, makin berjuang terus, dan bisa digunakan oleh bangsa kita semua. Terima kasih Ibu. Amin. Amin. Jangan lupa belanja di Ladara. Betul. Jangan lupa. Dengan belanja satu akan memberi semangat UMKM kita. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mbak Sami-sami. Terima kasih Ibu. Mas Francisca, Mbak Francisca dan Mas Elmi, terima kasih. Sami-sami, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Wah ya. Sehat selalu juga semuanya. Baik. Sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Mbak sehat selalu. Terima kasih Ibu. Tuh kan Mbak Kiska langsung disaut sama Ibu Nani bahwa yuk langsung aja bergabung. Yuk ya bergabung dalam satu community. Yang dimana community-nya luas sekali nih Bu Nani. Yuk kita lanjut lagi obrolan-obrolan sore kita ini yang menarik banget. Yang dimana memang karya anak bangsa, citra karya anak bangsa, brand anak bangsa itu sendiri hadir terutama langsung diangkat oleh Mbak Kiska itu sendiri. Yang Mbak mau nanya agak di luar konteks. Base-nya itu memang punya darah seni dari keluarga atau punya pendidikan seni sebelumnya belum sih? Atau memang suka aja? Nah ini bisa jadi satu pengalaman baru nih untuk mungkin bagi teman-teman pelaku UMKM yang belum pengen banget memulai sesuatu, punya karya tapi belum tahu mau dibuat apa. Kalau Mbak Kiska ini sendiri base-nya itu dari mana? Base seninya? Saya dulu sekolah seni di Jogja, ISI Jogja. Tapi sering bolos Mas. Maksudnya itu bukan patokan. Apapun basic, menurut saya apapun basic pendidikannya, kita bisa berkarya apapun. Betul ya.
asal disukai Nggak dan sekolah dicintai. juga bisa Mas. Passionnya di sana ya Mbak Kiska ya. Dan satu lagi deh sebelum kita ke sesi tanya jawab nih, kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Boleh nggak sih ngasih tips supaya barang kita, jualan kita bisa ditengok nih sama pasar internasional, ekspornya baik dan bisa dilihat oleh mereka-mereka yang di sana yang membutuhkan kita. Silakan Mbak Kiska. Balik lagi sih Mas, thank you pertanyaannya. Nah ini tips itu tuh agak-agak jebakan Batman-nya. Karena menurut saya nggak ada tips yang absolut gitu. Nikmati proses masing-masing. Karena dalam berproses itu kita akan kaya rasa. Kaya pengalaman, kita akan menjadi lebih baik. Yang tahu harus kenapa, improve-nya di mana itu kita sendiri. Satu, jadilah diri sendiri. Yang kedua, mengerti apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita mau. Jadi, memahami proses dari awal dan saat ini, itu membuat kita tidak takut. Apapun yang terjadi di depan, kita pasti bisa menghadapi. Yang kedua, berikanlah yang terbaik saat kita berkarya kepada customer atau kepada siapapun yang apresiasi terhadap karya kita. Pasti kita akan terlihat menonjol gitu, karena kita melakukan itu dengan hati dan produk itu akan punya nilai, punya suara sendiri. Betul sekali lagi, itu luar biasa Mbak Kiska. Oke, tapi sebelumnya Mbak Kiska kita akan ke sesi tanya jawab. Ini sudah kita rangkum pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan terbaik dari banyak banget partisipan yang bertanya. Tapi sebelumnya saya mengundang kembali di sini Mas Hilmi untuk bisa bergabung bersama kita. Dan pertanyaan pertama yang sudah masuk ini boleh dijawab. Oke, ini dari Kak Rani Rahmayani untuk Pak Hilmi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengelolaan Tokopedia untuk digitalisasi UMKM dalam mendukung digital branding dan marketing bagi UMKM yang tergabung dalam Tokopedia. Silakan Mas Hilmi. Iya, terima kasih banyak Mas Yos. Pertanyaan tadi dari Mbak Rini ya. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya pengelolaan di dalam Tokopedia sendiri kita menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan. Jadi di dalam pelatihan tersebut bisa dilihat misalnya untuk pemasaran kelas basic maupun kelas yang sudah advance, itu juga akan disediakan bantuan gitu agar produk tersebut bisa dipasarkan dengan lebih baik, menarik calon pembeli dan lain-lain. Sekaligus juga sebenarnya ada berbagai fasilitas yang disediakan untuk berbagai macam tipe seller. Jadi kalau di Tokopedia untuk para penjual itu dibagi dalam beberapa tingkat. Jadi yang pertama itu adalah yang reguler, kemudian nanti setelah itu dia bisa jadi power merchant. Setelah jadi power merchant nanti ada namanya power merchant pro, dan terakhir itu adalah official store. Nah, ini fasilitasnya berbeda-beda. Jadi misalnya ketika regular merchant itu nanti secara pendaftaran dia akan gratis, kemudian bisa menjangkau 99 kecamatan, tapi belum mendapatkan semacam dashboard untuk bisa melihat tren yang terjadi di Tokopedia itu seperti apa ya gitu. Nah, semakin tinggi tahapannya akan semakin banyak fasilitas yang disediakan untuk masing-masing UMKM yang bergabung menjadi penjual di Tokopedia. Kira-kira begitu jawabannya. Okay. Terima kasih Mas Hilmi, terima kasih Mbak Rini yang sudah bertanya. Berikutnya pertanyaan yang masuk sama kita di sini untuk Mbak Kika dari Mas Budi. Pertanyaannya, bagaimana strategi Kolaka Podri bisa menjalin dengan para mitra bisnis dan bagaimana strateginya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar? Silahkan Mbak Kika. Ya, makasih Mas. Dari Mas Budi ya tadi? Iya, Mas Budi. Bagaimana? Sorry Mas, nggak keluar soalnya ini. Oke, bagaimana nih strateginya dari Kolaka bisa menjalin dengan... Kaloka. No, yang nulis salah tuh. Kaloka ada artinya loh. Kaloka ada artinya loh Mbak. Saya di sini yang nulis tuh prompter saya.
Saya pantas dari tadi di sini Kaloka kok di layar saya Kolaka, saya takut salah dari tadi ditegur terus ini. Makasih loh Mbak Kiska, karena brand itu nggak boleh salah. Saya pun suka ngomel kalau nama saya Yos nggak pakai H. Salah. Betul, karena Yos itu karena nama saya itu pakai H, itu kalau saya nggak pakai H saya suka marah Mbak. Apalagi ini O dan A aku tuker. Mohon maaf ya Mbak Kiska, ini saya boleh omelin tim saya dulu karena saya tadi ngecek di Instagramnya bener Kaloka kok di sini Kolaka, saya takut salah. Mohon izin, Mbak Kiska. Silakan. Tadi pertanyaannya apa strategi bagaimana Bisa menjalin dengan para mitra bisnis gitu. Ya itu tadi ya. Kita kenali dulu produk kita. Kan kita yang meng-create, kita yang menciptakan. Mau dibawa kemana produk ini, untuk siapa, marketnya siapa aja. Itu kan udah ngerti ya. Udah tahu di depan itu kita udah tahu gitu. Sehingga kita gampang untuk improve. Oh ini akan tepat di segmen ini, komunitas ini, bersinergi dengan ini, itu pasti akan termapping sendiri gitu. Kalau kita udah tahu dari depan si produk ini mau dibawa kemana, itu salah satu, menurut saya itu salah satu poin terpenting ya. Bagaimana kita bisa menjalin atau berstrategi dengan yang lain. Kalau untuk mitra dengan perusahaan besar Mbak, apakah Kaloka ini sendiri pernah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia maupun di luar? Ya, salah satu kita pernah bersinergi dengan Danone. Jadi waktu itu salah satu perusahaan besar di Danone, sebenarnya bukan di Indonesia, tapi ada di Indonesia. Jadi waktu itu mereka akan launching sebuah produk, di mana salah satunya adalah menggunakan cangkir yang dari produk ini, dari produk Kaloka. Terus bersinergi dengan brand lain, misalnya yang belum lama kita dengan Vivere. Vivere itu brand Indonesia yang bergerak di bidang home living ya, home living. Jadi menurut saya kalau kita tidak bersaing, Mas, tapi kita bersinergi dengan yang lain. Brand sebesar apapun, kita nggak perlu mengkomparkan gitu, atau tidak. Mindsetnya harus diganti, bukan bersaing, tapi kita harus bersinergi. Possibility bersinergi itu dengan siapapun juga. Betul, jangan bersaing tapi kita berkolaborasi ya Mbak ya, bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dari kecil bisa menjadi besar. Baik Mbak Kiska, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Mas Hilmi, dan lanjutkan kata Mas Hilmi masih ada agenda lainnya. Pertanyaan terakhir dan bisa menjadi penutup ya untuk Mas Hilmi. Pertanyaannya dari Mas Rizal Tadu, bagaimana mempertahankan produk kita agar tetap diminati banyak orang dari toko pesaing yang menjual produk yang sama? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ini Mas. Silakan Mas Hilmi. Ya, terima kasih Mas Yos. Ya Pak Radu ya tadi. Pak Rizal Tadu. Oh ya, Pak Rizal Tadu, mohon maaf. Ya, untuk meningkatkan branding dari produk sendiri itu memang tadi Mbak Francisca sudah menyampaikan paparan juga ya gitu mengenai penggunaan media sosial gitu ya. Karena memang untuk menciptakan brand ini sebenarnya tidak cukup hanya di e-commerce gitu. Jadi e-commerce sebagai channel pemasarannya itu juga harus didukung oleh penguatan dari si brand tersebut. Misalnya apakah penggunaan Instagram sebagai etalase gitu ya. Akan dilihat tuh, sekaligus juga bisa dibangun narasi mengenai produk tersebut. Sebenarnya produk ini apa sih yang membedakan dengan produk yang lain gitu. Karena akan banyak sekali produk yang sama gitu. Tapi orang mau membeli satu produk itu karena ceritanya gitu. Produk ini saya beli karena misalnya saya membeli cangkir dari Kaloka karena produk ini adalah produk yang sustain gitu. Dan itu pasti diceritakan secara baik gitu oleh Mbak Francisca di dalam media sosialnya, di dalam mungkin ada website atau YouTube untuk memperlihatkan
bahwa produknya memang benar-benar akan sustain, ramah lingkungan dan lain-lain. Sehingga itu yang bisa menjadi tips bagaimana meningkatkan penjualan produk di dalam platform e-commerce seperti Tokopedia. Selain itu juga sebenarnya selain menciptakan narasi juga bisa berkolaborasi gitu atau menciptakan inovasi-inovasi yang bisa didapat dari masukan-masukan konsumen gitu. Saya melihat misalnya dari kalau ke Pottery kan itu punya rating 5 tuh gitu. Berarti itu sangat sulit untuk diketahui Bapak dan Ibu, sangat sulit mendapatkan bintang 5. Kenapa? Karena netizen ini biasanya sangat-sangat kritis gitu. Nah, kekritisannya mereka itu yang sebenarnya perlu ditangkap untuk bisa membuat inovasi produk menjadi lebih baik. Karena by the end memang produk yang akan bercerita, produk yang akan menjadi faktor akhir penilaian dari si konsumen tersebut. Apabila produk tersebut dibuat dengan baik, dikemas dengan baik, dikirim juga dengan tepat waktu, itu akan menjadi nilai lebih yang mampu yang mampu membedakan satu produk dengan produk lainnya. Apalagi kalau kita dapat review positif ya di dalam e-commerce, dilihat tuh reviewnya, ratingnya bagus, reviewnya wah semua orang puas, barangnya lebih bagus dari fotonya gitu. Nah itu akan menjadi nilai plus yang harus terus dikedepankan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Baik, Mas Hilmi terima kasih, dan saya dapat informasi Mas Hilmi ada agenda yang lainnya, terima kasih. Tapi sebelumnya boleh kasih closing statement Mas, ya. Walaupun Mbak Kika jangan kemana-mana, saya masih mau ngobrol sama Mbak Kika di sini, ya. Saya boleh silahkan Mas Hilmi untuk bisa memberikan closing statementnya sebelum meninggalkan agenda kita pada kesempatan sore kali ini. Silahkan Mas. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya harus pamit terlebih dahulu karena ada meeting yang lain. Closing statement dari saya adalah benar yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro bahwa jangan pernah menyerah. Menyerah itu bukan pilihan. Jadi tetap semangat, tetap berusaha untuk bangkit bersama. Selalu ingat untuk selalu bisa beradaptasi dengan dunia digital, kemudian juga berinovasi dan berkolaborasi. 3 hal tersebut yang menjadi kunci untuk bisa bertahan sekaligus berkembang di masa pandemi ini. Salam sukses buat teman-teman para pelaku usaha UMKM seluruhnya. Terima kasih kepada Kominfo yang sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan agenda lainnya. Mbak Kika, lanjut. Baik, pertanyaan terakhir, tapi sebelum ke pertanyaan dari partisipan kita, tadi sedikit terpotong sama saya nih. Makna dari Kaloka itu sendiri apa nih Mbak Kika nih? Tadi mohon maaf banget kita nih dari sini nih. Kaloka itu dari bahasa Sanskerta yang artinya termasyur. Jadi saat saya membuat brand ini udah ada harapan, udah ada tujuan bahwa saya mau produk Kaloka yang berasal dari Indonesia di karya anak bangsa Indonesia ini bisa dinikmati dimanapun juga dan dikenal dengan baik. Dan menjadi yang paling termasyur di antara seluruh produk-produk yang lainnya seperti pertanyaan Pak Rizal tadi ya. No, jangan salah tuh tadi mohon maaf banget saya tulisannya saya baca, ya kan, tapi nggak apa-apa. Saya dibenarkan menjadi satu makna yang luar biasa. Oke Mbak Kika, ini pertanyaan terakhir dari partisipan kita yang masuk bersama kita di sini dari Kak Fitna Laila. Untuk Kak Kika, bagaimana cara membaca peluang nih untuk bisa melakukan inovasi sebelum brand lain melakukannya lebih dahulu? Wah bagus nih pertanyaannya. Silakan Mbak Kika nih. Bagaimana cara membaca peluang untuk bisa melakukan inovasi sebelum keduluan sama brand lain? Membuat peluang itu sendiri. Kenapa mesti menunggu? Terus kenapa sibuk dengan orang lain mau ngapain? Ya kan, pertanyaannya gitu. Betul. Jadi kenali dulu diri sendiri, jadi tahu mau ngapain. Tidak usah pusing dengan orang lain mau melakukan A, B, C, D. Kita sudah punya schedule sendiri. Kita akan melakukan A. Oh, kalau A ini kurang oke, saya akan melakukan B. Setelah B apa? C. Jadi tahu apa yang akan kita lakukan
karena masing-masing produk itu punya apa ya? Punya DNA-nya masing-masing. Jadi nggak akan bisa sama. Yang cocok dilakukan oleh produk tetangga sebelah belum tentu cocok buat saya. Kalau tetangga sebelah melakukan apa yang saya lakukan, bersyukurlah. Berarti kita diakui apa yang kita lakukan itu menjadi contoh yang baik. Baik, luar biasa ya Mbak ya. Ikut-ikutan boleh nggak sih Mbak? Kalau dari seorang Mbak Kika itu ikut-ikutan dari brand lain, boleh nggak? Ikut-ikutan apaan? Maksudnya gini, seperti Mbak Kika tadi bilang, oh tetangga saya bikin brand A, saya ikut deh gitu. Ah tiba-tiba brand ini nggak bagus nih, nggak laku di saya ikutan brand B deh, bikin B deh gitu. Kalau menurut Mbak Kika nih melihat peluang ikut-ikutan itu bagus atau menginfluence boleh, tapi mengunduh secara total bagaimana? Nggak bisa, nih jangan cepat menilai ya. Kalau waktunya panjang, kalau bahasa Jawanya slow nggak apa-apa. Ya kan? Betul. Nggak slow, berarti kita punya target, kita mau ngapain. Nah kalau kita punya target, ya pasti sibuknya nggak yang, oh si ini bikin ini, saya mau bikin ini bikin ini, saya mau begini, ya namanya nggak fokus. Nah ngerti mesti ngapain, mau ngapain, mau kemana, kan nggak tahu. Jadi waktunya hilang. Kita wasting time, energinya juga udah boros, secara materi juga pasti boros juga. Betul. Luar biasa. Mbak Kika ya jawabannya sangat tepat banget, sangat tegas dan lugas ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol sore. Kayaknya harus bisa bikin konten bareng dengan beliau-beliau ini, orang-orang hebat ini dengan waktu yang fokus yang sama. Tapi sebelumnya bolehkah mendengarkan closing statement dari Mbak Francisca Puspitasari? Silahkan Mbak Kika. Buat teman-teman pelaku bisnis UMKM, seperti tadi ya, nggak ada ini. Gak ada kamusnya menyerah tuh gak ada. Satu, kenali diri sendiri, fokus pada diri dan apa yang akan kita lakukan itu kita ngerti dulu. Habis itu baru pelan-pelan menikmati proses dan saya yakin kecepatan itu tergantung diri kita sendiri. Tadi kalau kita sibuk dan kita tahu apa yang kita mau, kita nggak slow dan pasti orang akan melihat kita punya nilai gitu, sehingga orang itu pasti melihat kita. Jadi sukses itu ukurannya itu tidak selalu sama setiap orang. Jadi menikmati atau bersyukur apa yang kita punya itu salah satu sukses dalam usaha. Betul. Tetap semangat, kondisi apapun, semuanya harus sehat dan kita yakin badai ini segera berlalu. Amin. Sekali lagi Mbak Francisca Puspitasari, terima kasih. Semakin sukses dan semakin luar biasa. Semuanya. Salam sehat dari kami. Sampai bertemu kembali ya Mbak di lain kesempatan. Semoga bisa mampir nanti kalau ke Jogja. Ya. Suun, terima kasih Mbak. Kami tunggu. Pasti. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas informasi dari seluruh narasumber, dari para pembicara kita yang memberikan semangat kepada kita, para pelaku UMKM untuk tidak menyerah. Lihatlah peluang, teruslah berkolaborasi, teruslah berinovasi, dan di mana yang pastinya adalah kita bisa melihat ya, pandemi ini tidak menjadi satu penurunan dari semangat kita, tapi menambah semangat kita untuk melihat lagi apa yang bisa kita gali dari dalam diri kita di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi Yos Aditya mengucapkan banyak terima kasih, tapi sebelumnya ya jangan lupa untuk mengisi survei untuk Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat dengan cara langsung aja klik linknya ya yang ada di bawah kolom chat Anda di bit.ly/surveidigital 0909. Link sertifikat ini akan kami buka sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @digitalkdjikp, @djikp, @kemenkominfo, dan juga jangan lupa subscribe ya
like dan komen di YouTube kami Ditjen IKP Kominfo. Yos Aditya pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sukses, salam UMKM, salam semangat untuk bangga buatan Indonesia. Sampai jumpa di event kita selanjutnya.